Kalau masuk ke sini sudah tes dulu kok. Nah, Asik. look at this. Ya. Oh, I'm sorry, I'm sorry. pemirsa. Sensor. Mohon maaf, boleh dilanjut? Kok saya dicuekin nih? Hai Sobat Indomaret, jumpa lagi dalam acara Beranda, bercerita dan bercanda. Ya, kali ini Mimi nyambung sama episode sebelumnya kan sobat. Masih ingat nggak dimana Buve saat itu udah bilang kan kita akan ada penerus yang baru, penerus dari Buve ini. Nah, makanya kali ini sobat, Mimi tidak akan sendirian. Mimi langsung kedatangan dua tamu sekaligus. Ada Buve. Hai Buve. Hey Mimi. Apa kabar? Oh, I'm not good. Not good. I'm Tapi so sehat-sehat sad. dong. Sehat sih. Sehat ya. Udah duk ya kan. Iya, udah Menghitung banyak yang bikin baper, sebel aku. Coba kita kenalkan Buve ini biar sobat Indomaret Apa? makin penasaran ya. Si Coba dia. sebutkan kriteria tamu kita kali ini, tamu spesial kita ini berarti siapa? Ini kameranya Ini belum ke sisi sana kan ya, masih sini saya. Aha. Karena saya masih sampai tanggal 30 loh soalnya. Ciri-cirinya kalau sampai dengan tanggal 30 kalian punya ibu. Heeh. Ciri-ciri pertama, lawan katanya. Oh, Berarti apa sih? Bapak ya berarti ya kan. Tapi saya bukan ibu sebenarnya sih, saya kakak. Si muda, Yong. Yong. Beliau sudah melanglang buana. Juga sebelumnya dari Jabodetabek ya. Tapi bagian apa ya dari Jabodetabek? Janya, bunya, T-nya atau back-nya? Nah, nanti kita tanyakan saja ya. Tanyakan pada ya Oke. beliau ya kan. Jadi udah kira-kira tahu. Kita sambut ini Pak Julius. Hai Pak Julius. Halo, Miminya Beranda. Selamat siang juga Ibu Vero. Selamat siang Bapak Julius. Ini pengalaman pertama saya di podcast. Aduh. Nanti habis ini jadi pengalaman Kalau pertama Bapak itu Oh, nanti gitu. akhirnya makin ini Pak. Makin ya cinta. Kan? Makin cinta ya kan. Oke. Ada yang bisa dibantu? Atau ada yang bisa dibanting? Ya. Pak Julius ini dari mana Pak tadi? Dari tadi sih. Jabodetabek ya infonya. Dari tadi. Dari tadi habis makan siang sama nungguin saya. Kita loh. Ya, mungkin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Julius Wahyu Santosa. Nyo, Mimi. Yes, Biar teman-teman ada yang tahu, nanti kita lihat dulu sedikit, boleh? Buka sebentar. Oh iya Pak. Boleh nih ya, boleh Boleh ya. diperkenalkan. Untuk memperkenalkan saja. Biar sobat Indomaret tidak heran ketika Bapak nanti ke toko. Boleh ya dilepas kan? juga berarti? Boleh. Oke. Kemarin Pak Julius juga sudah Penasaran kan? tes juga Penasaran kok. kan? Oh iya, kebetulan Iya, sudah. sudah antigen. Oh. Nah. Kalau masuk ke sini sudah tes dulu kok. Nah. Asik. Look at this. Ya. Penerus him. cabang Gresik. Kalau this berarti itu iya, kata iya, benda. ya. Apakah Oke, ini oke. benda? Gitu ya? Look at him. Oh, I'm sorry, I'm sorry. pemirsa. Sensor. Mohon maaf, boleh dilanjut? Kok saya dicuekin nih? Penerus cabang Gresik yang baru ya sobat Indomaret, ada Pak Julius. Nah, Iya. kan? Boleh dipakai lagi, Pak? Oh, pakai lagi ya. Sebentar aja berarti ya. Kok singkat sih? Ngawur. Perkenalan dulu dong. Oh iya, perkenalan dulu, Pak. Ini maunya gimana nih? Perkenalkan dulu, Pak. Monggo, Pak. Pak Julius. Mau kenal apanya dulu nih? Waduh, Mau kenal seputar Bapak di Indomaret dulu ya. Oke, seputar saya di Indomaret mungkin
sedikit sejarah saya di Indomaret begitu ya. Siap. Ini bisa saya ceritakan kurang lebih mungkin 2-3 jam kali ya. Oh, wow. Nanti langsung kita ke blacklist oleh close YouTube. aja ya. Ya oke. Saya ceritakan sesingkat-singkatnya saja, oke. Nama saya Julius Wahyu Santosa. Saya mulai berkarir di Indomaret itu di tahun 2009 ya. Oke. Cabang pertama saya di cabang Surabaya. Oh, wow. Ini ya saya jadi kalau di cabang Gresik ini saya seperti pulang kampung lah ibaratnya begitu ya. Jadi karir pertama saya cabang Surabaya 2010 saya pindah ke cabang Yogyakarta sebagai area manager. Ya, jadi karir operation saya sebagai manajer pertama di cabang Yogyakarta sampai tahun 2014. Oke. Nah, setelah tahun 2014 4 tahun di Jogja berarti, Pak? 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Oh, enggak, area manajer di Jogja kurang lebih 4 tahun. Oke. Dan 1 tahun setelahnya saya menjadi development manager di cabang Jogja. Oh, Jadi kurang lebih 5 tahun saya di cabang Jogja. Ya. Nah, setelah tahun 2015 saya hijrah. Ya. Jadi mungkin nanti kayak Bu Vero. Jadi saya hijrah ke head office sebagai ETD, tim ETD. Ya. Jadi tugas saya waktu itu job desk-nya adalah memberikan training ya kepada teman-teman operasional, level manager dan supervisor. Oke. Nah, setelah itu tahun 2019 tepatnya di bulan Maret itu saya memulai kembali karir di operation sebagai DBM operation di cabang Bogor 2. Oh. Ya. Oke, 2019. Ya, sampai akhirnya di bulan Februari ya Bu nanti ya untuk apa aktifnya ya. Launchingnya ya, grand openingnya kalau bahasanya Indomaret, grand openingnya gitu ya. Saya mulai menjadi atau meneruskan hal yang sudah dilakukan Bu Vero, tanggung jawab Bu Vero di cabang Gresik, GGS. Ya. Mungkin itu kali kalau mungkin bisa kita tes dulu nih. Mungkin Bapak ini udah stalking kita nggak sih? Dia mau masuk sini kan sih jangan ngintip-ngintip kita ya. Saya ternyata nih beliau yang mengambil kursi saya. Saya nggak ngambil Bu, saya nggak ngambil, nanti kursinya tetap di situ. Mungkin Bapak bisa nggak tahu nggak GGS itu apa? Jelas bukan ganteng-ganteng segala bukan. Tahu nggak GGS itu apa loh? Mau masuk ke sini harusnya sudah mulai stalking ya Mi ya. GGS itu ini setahu saya Bu, kalau salah mohon dimaafkan semua teman-teman Gresik. GGS kita udah janji kalau kita maafkan setiap kali lebaran saja. Oh gitu. Berarti masih nunggu kurang lebih 4-5 bulan lagi lah ya. Nanti dikumpulin dulu. Kumpulin salahnya dulu. Oke. Setahu saya nih, GGS itu Go Gresik. Yes. Dapat hadiah. Berarti bener kan, stalking kan, udah bener kan. Ibaratnya katanya kan harus tahu dulu kan, Bu. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Stalking itu negatifnya. Nah. Nah, berarti positifnya kita terkenal loh. Iya, betul sekali. Ya luar biasa Gresik, GGS. Ada lagi? Sudah selesai Pak perkenalannya? Sudah. Mungkin boleh dipakai lagi. Oh iya, sampai lupa. Saking asiknya. Saking asiknya kan Pak ya, tuh. Itu baru pengalaman pertama. Jangan-jangan asik ya. Beliau ini termasuk dalam kelompok yang nggak bisa diem kalau udah lihat mic nih. Oke. Tolong dijauhkan saudara-saudara dari mic. Tuh, sahabat Indomaret sudah tahu kan Pak Julius seperti apa. Jadi kalau ada ke toko dengan mystery shopper begitu ya kan. Oh, siap-siap sobat, siapkan tokonya ya kan. Ya, walaupun saya yakin tanpa disiapkan, saya yakin toko-toko di cabang Gresik itu memang bagus dan baik adanya. Amin. Catat tuh sobat, catat. Aku jadi deg-degan yo. Bagus dan baik apa adanya. Adanya apa ya? Jadi pengalaman Pak Julius itu berarti sudah sampai ke Surabaya, dari Surabaya
Jogja. Udah. Lalu head office ya kan? Bogor. Head office lalu Bogor. Oh, ternyata. 2 kali loh Bu di daerah berarti Jabodetabek itu ya kan. Sedangkan Bu V ini nanti mau kemana Bu? Nggak mau ah. Saya tuh masih mikirin, kayaknya saya nggak mau deh. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Udah ditandatangani ya. Kemarin tuh kita kasih ini ya, kasih pertanyaan ya. Mau kemana gitu ya. Kemana? Udah ngomong. Oh iya ya. Itu, Ke menara. menara ya kan. Menara Yang di Eiffel. peak itu ya kan. Mungkin malah justru perlu saling cerita dulu di head office itu bagaimana. Oh, tapi Pak Yulis waktu di head office belum sama di belum. menara dong ya? Belum. Belum, waktu itu kantornya masih di Ancol dan di Kemayoran. Jadi masih di 2 kantor. Ya. Wow. Masih mercusuar waktu itu. Aduh benar. Baru kelihatan ya kan. Bakal membangun bangunan tinggi Iya. ya kan. Iya betul sekali. Jadi yang paling berkesan itu di mana, Pak? Yang paling mengesankan itu apa, Pak? Bekerja di Indomaret, Pak? Yang paling mengesankan ya, sebenarnya di setiap setiap step karir saya begitu ya, itu selalu ada hal yang mengesankan dan maksudnya ya ada keberhasilannya, ada kegagalannya, dan menurut saya itu semua pembelajaran begitu ya. Mulai saya dari AM, ada anak toko yang fraud ya. Terus ketika di development, kalau di ETD ya saya cukup berkesan juga di kantor pusat di head office. Gimana sebenarnya ketika saya memberikan training itu sebenarnya lebih banyak berbagi ilmu sebenarnya. Jadi kadang kita tidak sadari kita memberikan training, sebenarnya kita juga kok bahasanya Bu Vero mungkin mengisi gelas kita juga gitu. Itu terus kalau di Bogor mungkin yang terakhir yang masih hangat ya, itu kan dimana saya menjalani posisi saya itu memang di tengah-tengah pandemi ya. Nah ini sesuai dengan tema mungkin, jadi memang pada saat itu lebih banyak dituntut untuk kreativitas begitu supaya kita bisa survive sih. Sebenarnya awalnya bisa survive aja gitu kan. Tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan, nggak hanya survive, tapi bisa memberikan lebih begitu dari apa yang diharapkan ya. Jadi selama ya kurang lebih 10 tahun lebih di Indomaret, menurut saya kalau diceritakan yang mengesankan atau paling mengesankan itu cukup banyak, nggak bisa ceritakan satu-satu gitu. Atau mungkin saya malas menjawab sebenarnya. Jangan nggak ada nih. Aku jadi penasaran. Kalau Bu V sendiri gimana gitu sendiri? Sebentar toh. Oh, iya. Jangan-jangan dia nggak ada yang mengesankan. Oh, Saya paling mengesankan. Pertanyaanmu apa yang jelas? Karena saya tuh jadi apa? Aku jadi co-host. Selalu dong. Co-host itu maksudnya co-host atau apa? C-O C-O. ya Cuk, kan? coklat. Ini kayaknya Bu Vero mikir ya kayaknya ya. Saya lagi mikir ngomong gitu ya. Enggak sih, kadang-kadang kita seringnya nggak mikir sih ya. Kita seringnya nggak mikir. Karena kita jalan-jalan dan bekerja itu Iya. tipis, ya. Kita nggak pernah bekerja sih ya. Oke, fine. Kita berkarya. Amin. Saya kenapa tadi? Saya udah mau mendekati H- ini pikiran saya tuh jadi banyak ya kan. Masih Karena banyak mikirin rumah PR-nya. 1, rumah 2, rumah 3 ya kan. iya. Astaga. Katanya di sono PPKM lagi yuk. Oh iya. Oh. Makanya aduh. Gas buat bahaya nih ya. Enggak lantar tuh biar saya pikir lah ya. Oke. Jadi apa ya kesan buat Bu V selama ini? Selama di mana? Di Indomaret dong. Indomaret. Ini kayak pertanyaan. Aja, Bu? Hah? Ibu udah kemana aja ya? Udah pernah cerita belum ya sobat ya? Udah ingat aja. Nah mungkin sobat-sobat lupa ya kan. Ibu itu melalang buananya itu sampai mana aja Bu? Saya itu melanglang sampai ke Ilanglang. Ilalang. Ilanglang. Saya sama Pak Yulis pantaran kali ya. Kalau Bapak 2009, saya 2008 sih. Oh, 11-12 Ya, ya. Tuh sobat ternyata 11-12 ya kan.
beliau ini masih sepantaran usianya. usianya. Oh, Saya itu tidak untuk disebutkan ya. jangan. Di episode sebelumnya, Oke. waktu saya pakai baju kasir Oke. itu adik saya, 17 tahun umurnya itu. Oh, Itu adik saya. Dia pinjam nama ibu aja ya. Adik kembaran Nah, saya. kebetulan saya waktu itu panggilnya juga buffet sih. Ketahuan deh. Ketahuan nggak sama masih muda. Saya 2008 itu di Semarang. Kemudian Jawa Tengah ya berarti ya. Kemudian pergi lagi adalah di Jakarta. Terus ke Jakarta. Jakarta Cirebon. sebentar. Jakarta sebentar. Terus habis itu ke Malang. Berikutnya itu adalah ke Cirebon. Oke. Dan ke Semarang, ke Bandung, dan akhirnya ke Gresik. Oh. Kok saya jadi begini ngomongnya? Ya, so far Belajar untuk hampir di Jakarta ya. enggak sih. Saya benar jujur belum minat. Tapi karena sudah tugas negara ya saya jalankan pastinya. Oke. Dengan ikhlas dan pasti dengan penuh tanggung jawab. Amin. Paling menyenangkan. Menurut saya di semua lokasi itu pasti punya pengalaman yang luar biasa ya. Saya ngomong karena berhubung saya di Gresik. Oke. Saya ngomong pengalaman menyenangkan di Gresik aja kali ya. Oh, boleh Ya. boleh supaya nanti Pak Julius juga makin penasaran ya, Bu ya. Siap. Saya tuh bingung loh milih yang mana. Hmm. Pak Julius. Soalnya tuh buat saya ya, jujur saya ini baru cabang saya pertama dan yang terakhir ternyata dengan beri kepercayaan ke saya itu untuk menjadi leader ya. Jadi kalau mau berkesan, buat saya juga bingung mau yang mana yang mau saya sampaikan karena hampir semuanya berkesan. Karena saya jujur itu tidak pernah merasa bekerja di Gresik ini. Bisa makan gaji buta. Astagfirullah. Itu ngawur itu namanya kamu. Iya. Jadi saya tuh di sini tuh Iya kan? nggak pernah merasa bekerja Pak, karena di sini saya selalu yang saya tanamkan di otak saya dan juga ke rekan-rekan itu adalah berkarya, sehingga banyak karya yang dihasilkan. Tapi kalau bekerja tuh mungkin hasilnya tuh capek gitu mungkin ya. Saya lelah bekerja, nah, pasti seperti itu Tis. Tapi saya selalu tanamkan adalah berkarya, sehingga saya pikir pengalaman yang paling mengesankan adalah pengalaman pada saat karya-karya kita ya, itu yang awalnya mungkin itu dilihat sebelah mata, sebelah aja nih ya, atau malah tidak dilihat, lalu jadi dilihat, apalagi dijadikan standar. Ya, meskipun itu awalnya memang tidak mudah ya, tapi buat saya dengan tema tahun 2022 ini yang selalu berkreasi, buat saya dan buat kamu, kita semua ya, saya pikir ini juga tidak terlalu sulit ya pastinya, meskipun juga tidak mudah juga pastinya ya, karena kita sudah belajar di tahun-tahun sebelumnya. Ya sebelumnya kan kita juga ya temanya juga hampir menyerupai kan ya, berkreasi-kreasi juga, dan kita sudah lakukan kok. Hingga pada saat ketemunya jatuh di 2022 dengan selalu berkreasi, sudah tinggal kita aplikasikan lagi, kita lanjutkan lagi saja yang sebelumnya sudah kita jalankan. Terutama di toko-toko yang pastinya jadi matanya konsumen kita. Untuk bisa bukan mendapatkan barang belanjaan ya, seperti episode sebelumnya kan kita ada case soal minyak itu ya Mia. Tapi ketemunya adalah mendapatkan pengalaman berbelanja. Karya, menurut saya pada saat kita menghasilkan karya. Banyak sih ya, ada toko-toko, ada mungkin ide-idenya, kreatifnya, termasuk salah satunya ini nih, Randa. Nah, itu juga salah satu pengalaman yang sangat mengesankan loh, Pak Julius, karena dia luar biasa. Ini adalah Karena ada pertama. Mimi tentunya ya kan. Kalau nggak ada kamu, biar sahabat tidak tahu. Oh, bukan ya. Kalau nggak ada kamu tuh, salah. Kalau nggak ada saya, nggak ada kamu saya. Oke, fine. Coba ayam sama telur duluan mana? Apanya? Ayam sama telur duluan mana? Wah, itu kita tidak tahu. Waduh lah ini Misteri nih. ilahi. Ini nih Sobat Indomaret nih. Ini kalau nggak pernah belajar ya begini. Dulu kamu lulus nggak sekolahnya? Coba kita tes ya. Pak Julius, ayam sama telur duluan mana? Duluan mana ya? Iya. Mas Denis,
Ini misterinya sudah Pertanyaan terkuak loh. membingungkan ya Pak ya? Oh tidak membingungkan. Ini sudah terkuak mestinya. Sudah terkuak Sudah. ya. Jadi ini Itu ada misteri faktanya lah, ya. gitu Ren. loh. Ada faktanya ada. Siapa yang bilang ini misteri? Coba filmnya film Saya apa? Gini loh, ini saya. Ini filmnya film apa? Quiet Place atau apa? Loh, malah film Oh, horor. oke. Ini bukan misteri loh, itu sudah terkuak loh. Duluan mana? Ayam sama telur. Jadi Ya itu aku tanya, duluan mana Pak Yulis? Duluan mana Pak? Mimi. rasanya sih harusnya telur ya. Telur ya. Oh, kalau Pak Yulis duluan mana? Ayam. Wah, kenapa kok ayam? Karena ayam bertelur. Tapi telur itu yang telurin ayam loh. Kenapa kamu pilih telur? Karena sih sama kayak dinosaurs ya kan. Dinosaurs kan juga barang antik itu tautannya telur dulu kan. Oh ya kan? Terus telurnya dari siapa? Dari ayam. Aduh. Nah, kemarin saya habis di WA soalnya. Aduh. Sama di WA sama yang bikin misteri itu. Oke. Si mysterious person itu ya. Hmm. Ya coba Tuhan tuh tidak pernah menciptakan telur. Dia tuh Oh. menciptakan manusia dan Dan seisinya. hewan. Oh. Hewan diciptakan nggak ada. Tuhan menciptakan telur itu nggak ada. Oh, iya. Baik. Ya ibaratnya telur sama ayam. Branda ini juga salah satu produk yang sangat berkesan ya, Mi ya, karena Branda ini adalah podcast kita, Pak Julius ya. Ya oke. Saya serah terimakan bisa dilanjutkan dengan lebih baik lagi, dan dengan lahirnya Branda ini akhirnya mungkin juga lahir Branda baru. Yang penting jangan lahir Branda gitu. Salah satu yang berkesan. Gitu deh. Oke, luar biasa ya sobat. Dua master ini ya kan. Dua master yang tidak untuk berduel menjadi master chef. Oh salah ini. Jangan duel dong. Chef. Hah? Jangan duel. Oh, collaboration. Kalau duel itu jelas-jelas saya menang nanti. Oh, iya. Loh. Ada. Kok sama? Karena wanita nggak ada salahnya. Wanita. Bukan begitu sobat-sobat? Wanita hanya ingin dimengerti. Iya. Kita nggak lagi main loh ya, nggak lagi duel loh ya. Iya. Ini kebetulan banget Pak Yulis ini udah datangnya dari hari apa Pak? Udah beberapa hari yang lalu ya. Udah sempat ke beberapa hari toko-toko yang lalu. Indomaret Cabang Gresik nggak ini Pak? Oh sudah ya. Oh. Sudah berapa tuh. toko? Catat sobat. Toko mana Pak? Ya tadi toko Darmo lah salah satunya Oh. tadi. Itu pergi sama saya loh, Mi. Oh iya. Ray Darmo. Iya. Ray Darmo Surabaya ya. Surabaya. Oh Surbaja. Ada Bu Erna ya kalau nggak keliru kepala tokonya ya Bu Iya. ya. Oh. Udah langsung tahu saya kepala Langsung tokonya. tahu kepala toko. Berarti dia tuh ingat beliau Bu. stalking kita. Iya. Apa aku bilang? Pasti ibu yang ngasih tahu. Ya orang sama tadi ada ya. Pas banget tadi ada ya kepala tokonya. Oh, ya ampun, luar biasa. Tadi sebenarnya banget ya. suruh mampir dulu, masuk toko dulu gitu, tapi Oke. ingat tadi Pak Mimi ini sudah siap-siap untuk podcast, ya udahlah kita balik aja. Oh dulu. iya. Ya nanti saya pasti akan sering-sering ke toko Darmo gitu. Oh, tuh Kapok. sobat, catat ya sobat catat itu ya. Pak Yulis ini akan meneruskan perjuangan Bu Vero atas cabang Gresik ini ya. Jadi siap-siap sobat, kita berikan yang terbaik dan semoga Pak Julius lebih maksimal lagi ya kan. Semoga betah ya Pak ya di cabang Amin. Gresik ini. Amin. Memimpin kalian Amin. semua ya kan. Ya sobat ya. Mungkin ada pesan khusus Pak buat sobat-sobat Indomaret cabang Gresik. Oke, untuk teman-teman para penggemar namanya apa sih ya? Beranda. Sobat. Sobat ya? Indomaret itu. Untuk teman-teman sobat podcast Branda Gresik gitu ya, mohon supportnya, mohon kerjasamanya ya di cabang Gresik ini supaya kita bisa berkolaborasi, sama-sama cari peluang apa ya, karena yang saya lihat dan saya pahami di cabang Gresik ini kan sudah bagus. Oke. Ini kan mesti lebih didetilkan lagi peluang apa yang belum ditangkapkan gitu ya. Supaya bisa lebih bagus lagi ya Pak ya. Yes, jadi kita cari peluang. Saya tunggu dari atas. Ya kita cari Nanti peluang. yang stalking ya berarti ya. Nanti saya semakin jadi mak lampir ini. Oke, kita cari peluangnya. Oke Pak. Kita berusaha mendapatkannya. Oke.
kita bersenang-senang untuk bisa memenangkan persaingan. Gitu lah. Terus berkreasi untuk cabang Gresik. Kalau ada memang ide-ide yang inovatif, ya, tidak perlu malu untuk disampaikan. Nanti coba kita implementasikan, gitu ya. Karena memang salah satu tema perusahaan saat ini adalah berkreasi untuk kemajuan perusahaan. Wow. Ya mungkin itu. Siap. Mimi. Luar biasa kan Sobat Indomaret ya. Jadi ingat ya sobat, bagi sobat-sobat yang memang sudah baik, harus lebih dicari peluangnya. Jangan berkreasi untuk kemajuan perusahaan ya sobat. Oke, luar biasa banget kan ya sobat. Kita akan jumpa lagi dalam beranda selanjutnya. berikutnya. Bye bye.